Selamat datang di New Kang Kenong Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah serta nyalakan lonceng bila Anda menyukai video-video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di Kang Kenong Official. Yang video yang berikut ini sekali lagi saya masih benar-benar euforia sama Mas Rian. Sekali lagi saya mohon maaf nanti kalau di jalannya video ada suara motor, ada suara apapun, karena memang kita belum punya ruangan yang sangat memadai untuk melakukan shoot. Jadi saya mohon doanya kepada teman-teman semua yang menonton video ini, doakan kami untuk bisa membuat ruangan kedap yang nantinya untuk syuting Kang Kenong yang di ruangan ini. Ya, kita YouTuber kecil, jadi ya seperti inilah. Saya mohon doanya, saya mohon dukungannya. Kalau Anda menyukai video-video dari kami, silahkan like, tekan tombol like, tinggalkan komentar, subscribe, share. Kalau Anda tidak menyukai video-video dari kami, silahkan klik tombol bawah. Oke. Nah, ini malam ini kita mau bercerita tentang seorang teman ya. Sekali lagi ini ceritanya seorang teman YouTuber juga. Jadi YouTuber explore. Jadi saya punya teman-teman di lingkup YouTuber horor ya. Salah satu genrenya adalah explore. Jadi kayak dia explore di satu tempat rumah kosong atau di wilayah terbengkalai, masuk sendirian, bawa kamera, bawa lighting, explore tempat itu. Kadang juga melakukan ritual-ritual yang sifatnya itu mencoba untuk mengundang jin. Nah, saya punya teman YouTuber explore yang dia sering masuk ke rumah kosong, rumah terbengkalai, wilayah yang terbengkalai, sendirian, bawa kamera, bawa lighting, seperti itu. Nah, ini ceritanya, ini satu teman saya ini sebenarnya dia itu seorang yang penakut. Dia itu penakut, tapi dia itu sering penasaran dengan keberadaan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, jadi dia memutuskan untuk membuat sebuah channel YouTube yang genrenya itu adalah horor explore. Ya, jadi ini kita sebut teman saya ini namanya Mr. Abdul. Nah, Abdul ini karena dia penasaran dengan eksistensi makhluk gaib, makhluk astral, si Abdul ini membuat sebuah channel YouTube yang genrenya seperti itu, genre explore, kayak Sang Explore, Bucin TV dan lain sebagainya. Jadi dia mengajak satu temannya, katakanlah namanya Udin. Nah, si Abdul sama si Udin ini bersepakat untuk membuat channel yang intinya mengeksplor tempat-tempat terbengkalai. Nah, Abdul sebagai host, Udin sebagai kameramen. Mereka cuma berdua untuk masuk ke satu tempat itu. Jadi mereka menentukan setiap malam Jumat mereka hunting, mereka Kamis pagi hunting tempat, Jumat malam mereka ambil shoot.
meskipun tidak live. Nah, setiap malam Jumat mereka memutuskan untuk explore. Jadi siangnya, Kamis siang itu mereka hunting tempat, dapat info dari teman-teman di wilayah-wilayah itu, mana sih tempat rumah-rumah terbengkalai yang boleh untuk dibuat syuting YouTube-nya mereka. Berlangsung beberapa bulan seperti itu dan nggak ada masalah karena si Udin ini memang tipe-tipe pemberani kan. Nah, sedangkan si Abdul ini memang penakut. Tapi karena ada Udin, si Abdul nggak ada masalah, no problemu. Nah, di satu ketika Kamis siang setelah zuhur itu mereka bersepakat untuk hunting di satu lokasi, sebuah rumah kosong yang luasnya lumayan luas, perabotnya juga masih komplit. Jadi rumah itu benar-benar ditinggalkan, jadi meja, kursi, buku, TV masih ada. Bisa kita bayangkan ya, kursi goyang yang benar-benar lama ya. Mereka bikin settingan, dalam artian ini bukan settingan yang absurd gitu ya. Settingannya cuman setting waktu sekian di tempat ini, waktu sekian di kamar ini, waktu sekian di dapur, seperti itu. Nah, ketika memasuki ruangan, si Abdul ini seperti melihat sekelebat bayangan orang tua yang memakai peci kopiah warna hitam dengan baju. Si orang tua ini berada di dalam rumah. Seketika itu Abdul itu menyapa si orang tua ini yang berada di dalam rumah, dan itu memang benar-benar terjadi komunikasi. Abdul mengatakan, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." Si orang tua mengatakan seperti itu. "Nak, kesini mau ngapain?" Ini komunikasinya dalam bahasa Jawa ya. Saya bahasa Indonesia aja lah biar enak. "Nak, ini kesini mau ngapain?" Si Abdul bilang, "Pak, saya minta izin, boleh nggak saya nanti malam untuk syuting video YouTube saya di tempat ini?" Nah, si orang tua itu mengatakan, "Nak, apakah sudah izin sama yang punya?" "Loh, Bapak apa bukan yang punya?" Gitu. "Oh bukan Nak, saya cuman bagian bersih-bersih di rumah ini." Begitu. Terlihat si orang tua ini membawa sapu di tangannya, sapu bukan sapu lidi ya, tapi sapu lantai keramik itu, sapu-sapu. "Oh iya Pak, mohon maaf, kalau saya boleh tahu rumahnya yang punya mana ya?" Terus sama si bapak ini dikasih tahu, "Masnya nanti jalan aja, paling sekitar 300-400 meter setelah ini ke arah timur, nanti ada rumah besar di situ. Nah, namanya Pak Cokro." Bilangnya gitu, anggaplah Pak Cokro gitu aja. "Nanti masnya izin ke Pak Cokro." Nah, singkat cerita, tapi saya lihat-lihat dulu rumahnya Pak ya, nanti kan bisa biar enak saya nanti settingnya video. "Oke, monggo silahkan Mas." Nah, setelah Abdul sama Udin itu keliling rumah itu, nggak ada masalah, nggak ada yang menakutkan karena itu memang siang hari ya. Nah, karena itu memang siang hari. Akhirnya Abdul keluar, Udin juga keluar. Terus Abdul bilang, "Din, kita ke rumahnya yang punya rumah ini dulu aja, kita minta izin." "Nah, kamu tahu dari mana yang punya rumah ini, rumahnya mana?" "Jadi saya sudah ngobrol sama si bapaknya yang di dalam kan gitu." Nah, itu pada saat itu si Udin sudah mulai aneh kan gitu. Karena si Udin ketika masuk ke rumah itu dia tidak menemukan siapa-siapa. Memang mereka terpisah ketika masuk, si Udinnya ke kamar yang mana, si Abdulnya ke kamar yang mana. Ketika selesai, ketika akhirnya oke lah kita izin ke yang punya dulu kan gitu. Dan memang benar apa yang dikatakan orang tua tadi. Ada rumah yang ditunjukkan
si Pak tua tadi bahwa, dan di situ memang benar ada orang yang bernama Pak Cokro. Ketika Abdul mengatakan, Pak, saya boleh nggak izin syuting di rumah Bapak yang kosong itu, kan gitu. Pak Cokro mengatakan, loh, enggak apa-apa Mas, silahkan, kan gitu. Saya welcome saja. Nanti barang-barangnya dibawa di sini aja Mas. Biar nanti Mas kesana cuma bawa kamera, enggak apa-apa. Tapi satu pesan saya Mas, kalau bisa, sampean berdua saja. Sampean berdua kan gitu. Iya Pak, kita berdua saja. Gitu. Nah, Pak Cokro yang begitu ramah dan welcome akhirnya mengizinkan Udin dan Abdul untuk syuting di tempat itu. Nah, malamnya sekitar setelah Isya mereka datang kembali ke rumahnya Pak Cokro. Mobilnya diparkir di situ, peralatan mereka keluarkan. Setelah jam 9 mereka izin ke Pak Cokro untuk ke rumah itu. Nah, saran Pak Cokro, jangan membawa mobil, mending berjalan kaki saja, karena memang tidak jauh, sekitar 400 meter kan gitu. Yang jadi aneh adalah seperti ini, rumah yang terbengkalai itu dengan rumah Pak Cokro itu jaraknya sekitar 300 sampai nggak ada 400 meter, tapi tidak ada rumah lain di situ, jadi cuma rumah itu saja. Dalam hati Udin sudah merasa aneh di situ. Nah, sekali lagi Udin adalah anak yang berani ya, dengan Abdul penakut. Tapi karena ada Udin, Abdul pun menepis semua ketakutan itu. Tapi Udin sudah merasa, Dul, ini tadi nggak seperti ini kayaknya. Siang tadi ada beberapa rumah di antara rumah Pak Cokro dengan rumah yang kosong itu. Si Abdulnya bilang, nggak masalah, mungkin salah lihat kan gitu. Nah, sampai di rumah yang kosong mereka mulai opening di depan rumah, opening dan lain sebagainya. Ketika masuk ke rumah itu, mereka seperti biasa, seperti YouTuber explore yang lain, syuting, explore. Ini ada buku, ada kursi goyang, dan mereka pun juga mengatakan bahwa kita bayangkan kalau di kursi goyang ini ada sosok tua yang sedang berayun di kursi goyang ini, santai seperti itu. Dan sosok tua itu mempunyai mata yang sangat mengerikan kan gitu. Setelah Abdul mengatakan itu, entah Udin ini berhalusinasi atau memang dia benar-benar melihat, seolah-olah memang ada sosok tua yang duduk di kursi goyang itu, berayun santai tapi pandangannya kosong. Mereka explore lagi di semua tempat dengan segala kamar yang masih ada kasurnya, TV-nya masih ada. Setelah itu, ketika pulang selesai, mereka tutup dengan closingnya mereka. Setelah itu mereka keluar rumah. Nah, ini yang sangat menarik. Kursi yang goyang yang berada di dalam rumah itu, ketika mereka mau keluar rumah tidak ada. Dan kursi itu berada di teras. Dan di kursi itu memang ada orang yang duduk dengan santai. Tapi bukan orang tua yang siang tadi dilihat Abdul dan yang dilihat Udin. Di kursi itu duduk seorang wanita tua renta, berpakaian Jawa, rambutnya itu digelung. Wanita ini menoleh dan tersenyum. Dan senyumnya Udin dan Abdul tidak pernah melihat cara orang tersenyum seperti itu. Dia tersenyum tapi sangat mengerikan. Dan ketika wajah wanita tua ini menoleh dengan sempurna ke arah Udin dan Abdul, ternyata mata yang sebelah kiri itu berlubang, nggak ada matanya. Seketika itu Udin dan Abdul
pulang, mereka berlari menuju rumah Pak Cokro. Berlari sekuat tenaga, berlari jarak yang 300 meter dari rumah itu terasa sangat jauh. Bahkan hampir-hampir mereka ragu apakah mereka berlari ke arah yang benar. Sesampainya di rumah Pak Cokro keluar, mereka bercerita, dan anehnya Pak Cokro tidak kaget sama sekali. Pak Cokro hanya memberikan air minum, tersenyum dengan sangat ramah seperti biasa. Dan Pak Cokro pun bercerita seperti ini, "Mas, tadi yang sama lihat, dua-duanya itu adalah sebab kenapa saya meninggalkan rumah itu seketika dalam satu malam." Jadi kedua orang, si kakek yang bertopi dengan nenek yang matanya berlubang itu, mereka dulunya adalah pembantu saya, Pak Cokro bilang begitu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kakek yang bertopi ini tadi ternyata mengamalkan ilmu-ilmu hitam yang akhirnya menyuruh si kakek ini untuk membunuh istrinya sendiri, mencongkel matanya dan memakan matanya. Itulah kenapa saya pindah ke rumah ini, karena ada dua kakek ini. Nah, cerita ini selesai sampai di sini ya. Nah, setelah itu Udin pulang, dia upload videonya, dia edit, dia upload, selesai. Ada teman explore lain yang tertarik ceritanya. Kita singkat aja, ini waktunya sudah lama. Dikatakan lokasinya di sini, tempatnya di sini, ceritanya seperti ini. Nah, si teman explore ini, kita nggak usah sebut namanya, datang kembali ke rumah itu berdasarkan keterangan dari Udin dan Abdul, dan dia mencari rumah Pak Cokro. Yang ditemukan di rumah Pak Cokro hanyalah sebatang pohon asem yang sangat besar, yang di bawahnya ada kuburannya. Berkali-kali dia cari, nggak ada rumah sebesar itu di daerah itu. Yang ada hanya rumah kosong itu. Kemudian dia telepon si Abdul, "Dul, ini bener nggak ini rumahnya? Katanya lokasinya di sini." Ternyata ini cuma ada pohon asem dan kuburan. Si Udin kaget, si Abdul kaget. "Enggak, itu bener rumahnya Pak Cokro." "Enggak ada." Akhirnya si explore ini, YouTuber yang lain ini datang ke rumah RT atau RW setempat, dan ternyata ini cerita yang benar. Kakek dan nenek yang ada di rumah itu yang mati, yang meninggal di situ adalah korban dari ritual ilmu hitamnya Pak Cokro. Nah, Pak Cokro itu juga sudah meninggal karena bermusuhan santet dengan dukun-dukun yang lain, dan dikuburkan di bawah pohon asem itu karena warga tidak mau Pak Cokro dikuburkan di pemakaman umum. Nah, setelah peristiwa itu, akhirnya Udin sama Abdul menghentikan video YouTube mereka, karena setelah peristiwa itu mereka setiap malam dihantui oleh hantu si kakek, si nenek yang matanya, dan si Pak Cokro. Tapi Pak Cokro dengan kondisi yang sangat mengerikan. Nah, ini pelajaran, cerita ini selesai sampai di sini teman-teman ya. Ini pelajaran yang kita ambil adalah ketika kita ingin mengeksplor suatu tempat yang terbengkalai ataupun tempat-tempat yang sekiranya mempunyai aura magis yang luar biasa, yang pertama kita lakukan adalah benar-benar minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agama kita. Kalau memang sekiranya berbahaya, kita cari tempat yang lain. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, cerita dari saya. Mungkin kita berjumpa lain waktu. Kalau Anda menyukai video-video dari Kang Kenong, silakan klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Kalau Anda tidak menyukai video-video dari kami, silakan tekan tombol jempol ke bawah. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.